Shalom teman-teman, perkenalkan saya Dwi Prastia dengan INPM 21100113113110006 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Kasman Karimi, SE, MSI, dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Di video saya ini saya akan menjelaskan teori biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Dalam teori biaya produksi ini terdapat dua jangka waktu. Yang pertama, jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Yang kedua, jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Analisis jangka pendek. Jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, disingkat jadi FC. Biaya tetap dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost, bisa disingkat menjadi TFC, yaitu seluruh biaya yang tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama memproduksi jumlah barang tertentu. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, disingkat menjadi AFC, yaitu biaya yang harus dikeluarkan per unit barang. Bisa disimpulkan ke dalam rumus AFC sama dengan TFC dibagi Q, yang dimana AFC average fixed cost, TFC total fixed cost, dan Q adalah quantity, jumlah barang yang diproduksi. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman, bisa dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut di mana jumlah produksi barang sebanyak 5 unit dengan biaya tetap 30.000, maka didapatkan AFC sama dengan TFC dibagi Q, yaitu Rp30.000 dibagi 5 sama dengan Rp6.000. Maka biaya rata-rata yang harus dikeluarkan per unit barang adalah sebesar Rp6.000. Demikian juga dengan jumlah produksi sebanyak 10 unit barang, maka Rp30.000 dibagi 10 sama dengan Rp3.000. Jadi dari 10 produksi per unit barang, biaya rata-rata yang harus dikeluarkan per unit sebesar Rp3.000. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost atau VC adalah biaya yang besarnya bergantung kepada jumlah barang yang dihasilkan. Biaya variabel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya variabel total atau total variable cost, disingkat jadi TVC, yaitu seluruh biaya variabel yang harus dikeluarkan selama memproduksi barang dalam jumlah tertentu. Yang kedua, biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC, yaitu biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Bisa disimpulkan ke dalam rumus AVC sama dengan TVC dibagi Q, yang dimana AVC average variable cost, TVC total variable cost, dan Q adalah quantity, jumlah barang yang diproduksi. Untuk mempermudah pemahaman, bisa dilihat tabel berikut. Pada tabel tersebut di mana jumlah produksi barang sebanyak 5 unit dengan biaya variabel sebesar Rp30.000, maka akan didapat AVC sama dengan TVC dibagi Q, yaitu Rp30.000 dibagi 5 sama dengan Rp6.000. Jadi biaya variabel rata-rata yang harus dikeluarkan sebanyak Rp6.000 per unit barang. Demikian juga jika jumlah produksi sebanyak 10 unit barang dan biaya variabel sebesar Rp50.000, maka didapat AVC sama dengan Rp50.000 dibagi 10 sama dengan Rp5.000. Jadi biaya variabel rata-rata yang harus dikeluarkan sebanyak Rp5.000 per unit
barang. Yang ketiga, biaya total atau total cost atau TC, yaitu jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen. Biaya total merupakan pejumlahan dari biaya tetap total atau TFC dan biaya variabel total atau TVC. Dapat disimpulkan ke dalam rumus TC sama dengan TFC dibagi TVC. TC sama dengan TFC ditambah TVC, yang dimana TC sama dengan total cost, TFC total fixed cost, dan TVC total variable cost. Yang keempat, biaya rata-rata atau average cost, disingkat jadi AC, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata akan semakin menurun sampai mencapai titik terendah pada jumlah barang tertentu. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, maka biaya rata-rata akan bergerak naik kembali. Dalam rumus, AC sama dengan TC dibagi Q, yang dimana AC biaya rata-rata, TC biaya total, dan Q adalah jumlah unit barang yang diproduksi. Yang kelima, biaya marginal atau marginal cost, disingkat jadi MC, adalah perubahan biaya total jika produksi ditambah atau dikurangi satu unit. Dengan kata lain, biaya marginal adalah tambahan atau pengurangan biaya jika produsen menambah atau mengurangi satu unit produksi. MC mula-mula menurun, tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Disimpulkan ke dalam rumus, MCN sama dengan TCN dikurang TCN dikurang 1, atau MCN sama dengan delta TC dibagi delta Q. Nah, di sini ada kurva jangka pendek yang dimana TFC berbentuk horizontal karena nilainya tidak berubah walaupun berapapun banyak barang yang diproduksi, dan TVC bermula dari titik 0, makin lama makin tinggi. Artinya ketika tidak ada produksi, TVC sama dengan 0, dan makin besar produksi makin besar nilai TVC. Bentuk kurva TVC pada akhirnya makin tegak, menggambarkan bahwa produksi mempengaruhi oleh hukum hasil yang makin berkurang. Dan di sini ada juga kurva biaya rata-rata. Kurva biaya rata-rata berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yaitu karena menggambarkan semakin besar jumlah produksi, makin kecil biaya rata-rata. Nah, yang terakhir, biaya produksi dalam jangka panjang. Artinya, dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi yang akan dimudahkannya. Maka, tidak ada lagi perbedaan biaya tetap dan variabel karena semua biaya adalah variabel cost. Nah, jadi dalam jangka panjang ini kita tidak perlu mencari seperti yang dalam jangka pendek tadi, seperti rumus-rumus tadi, karena semua biaya adalah variable cost. Baiklah, terima kasih. Mungkin ini video saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.